11 aktris pemeran Warkop Girl dan kabar mereka kini. Pertama, Elvy Sukaesih, judul film Mana Tahan 1979. Yang udah pernah nonton film ini pasti paham banget adegan waktu anggota Warkop DKI dan Halimah di sidang. Ya, Ratu Dangdut ini berperan sebagai Halimah, seorang asisten rumah tangga di kediaman sekaligus rumah kos Tante Mira. Para anggota Warkop termasuk Nanu berperan sebagai mahasiswa indekos yang naksir sama Halimah. Pada suatu hari Tante Mira dikejutkan sama fakta bahwa Halimah hamil. Dia pun mengira bahwa anak-anak di rumah kosnya sudah melakukan perbuatan enggak senonoh. Namun siapa menyangka kalau yang menghamili Halimah adalah pacar dari Tante Mira, Sugeng. Penampilan Elvy Sukaesih sebagai Halimah cukup menarik. Bahkan ia juga unjuk bakat bernyanyi. Kedua, Eva Arnaz, judul film Tahu Diri Dong 1984, Atas Boleh Bawah Boleh 1986, Depan Bisa Belakang Bisa 1986, Pintar-Pintar Bodoh 1980, Maju Kena Mundur Kena 1983, Pokoknya Beres 1983, Lupa Aturan Main 1991, Manusia 6 Juta Dolar 1981. Eva Arnaz adalah salah satu cewek fenomenal pada zamannya. Dia terkenal dengan penampilan yang menarik dan juga seksi. Dalam sejarah Warkop DKI, Eva Arnaz merupakan salah satu Warkop Girl yang paling sering muncul. Biasanya sih dia menjadi love interest salah satu anggota Warkop, gebetan atau teman satu geng. Meskipun Eva Arnaz memang terkenal akan penampilan seksinya, tetapi aktingnya ngeblend banget sama para anggota Warkop DKI. Maklum dia sudah membintangi banyak film Warkop DKI, jadi seolah udah kayak bagian dari mereka. Bahkan kita juga bakal dibikin ketawa sama dialog dan hal-hal konyol yang kerap dilakukan saat bikin masalah bersama para anggota Warkop. Sekarang Eva Arnaz sudah mundur dari dunia hiburan, menekuni dunia bisnis dan menggunakan hijab yang syar'i. Ketiga, Lydia Kandou, judul film Pokoknya Beres 1983, Maju Kena Mundur Kena 1983, Tahu Diri Dong 1984, dan Kesempatan Dalam Kesempitan 1985. Sama seperti anak-anaknya, Lydia Kandou juga merupakan artis idola pada masanya. Dia digandrungi karena senyumnya yang manis dan akting yang menawan, terlebih di film-film romansa dan komedi. Meskipun enggak sebanyak Eva Arnaz, Lydia Kandou pernah membintangi beberapa film Warkop dan langsung bikin kita terbayang wajahnya begitu membicarakan cewek-cewek Warkop. Dia kerap berperan sebagai teman pacar anggota Warkop dan layaknya Eva Arnaz seringkali turut serta dalam masalah yang ditimbulkan para anggota Warkop.
Lydia Kandou sekarang udah nggak terlalu sering muncul di televisi, tetapi mengingat semua anggota keluarganya adalah selebritas terkenal, namanya tetap sering diperbincangkan. Keempat, Shirley Malinton. Judul film Chip 1982, Malu-Malu Mau 1988, Sudah Pasti Tahan 1991. Shirley Malinton pernah mengambil bagian dalam 2 film narkop, tetapi yang cukup ikonik adalah dalam film Chip ketika dia menjadi polisi perempuan yang menarik. Film Chip sendiri sebetulnya diambil dari film Hollywood berjudul sama dan berkisah tentang polisi patroli. Kelima, Nurul Arifin. Judul film Malu-Malu Mau 1988, Mana Bisa Tahan 1990, Sudah Pasti Tahan 1991. Sebelum menjadi politikus andal, Nurul Arifin terkenal dengan peran-perannya di film romans dan juga komedi. Salah satu perannya yang ikonik adalah sebagai Kirana, anak Dr. Julbi yang kemudian menjadi istri dari Naga Bonar dalam film Naga Bonar 1986. Dalam film komedi, Nurul Arifin kerap berperan sebagai love interest atau teman yang menarik. Hal yang sama juga berlaku waktu dan menjadi warkop girl. Dalam Malu-Malu Mau, Nurul Arifin menjadi Lisa, teman kos warkop yang pastinya ditaksir sama salah satu anggota warkop. Seperti layaknya Eva Arnaz dan kebanyakan warkop girls lainnya, Nurul Arifin juga sering ikut menyelesaikan masalah-masalah flik para anggota warkop. 6. Fortunella. Judul film Lupa Aturan Main 1991, Bisa Naik Bisa Turun 1992, Masuk Kena Keluar Kena 1992, Salah Masuk 1992. Fortunella adalah warkop girl yang cukup produktif. Dalam membintangi film-film warkop tetap paling sulit dilacak kabarnya. Sekarang nggak ada yang tahu di mana artis blasteran Italia ini berada dan apa yang ia lakukan. Pada saat menjadi warkop girl Nella, begitu panggilan, artis ini pernah bikin syuting ditunda sampai sehari. Alasannya adalah karena Fortunella bersikeras buat enggak memakai bikini yang memperlihatkan perutnya. Padahal sutradara memberi syarat bikini karena syuting berlatar di pantai. Selain tegas soal aturan berbikini, Fortunella dikenal penyendiri. Dalam koran lama disebutkan kalau Fortunella enggak terlalu sering bergaul sama para lawan main di dalam film warkop. 7. Kiki Fatmala. Judul film Bisa Naik Bisa Turun 1992, Masuk Kena Keluar Kena 1992, Bagi-bagi Dong 1993. Dalam setiap aktingnya, Kiki Fatmala selalu sukses memancarkan aura yang seksi dan menarik. Itulah yang bikin penampilannya cukup diingat dalam film-film warkop. Pada berjudul Bagi-bagi Dong, Kiki Fatmala berperan sebagai Christine, pacar dari gara-gara kecantikan pacar-pacar temennya termasuk Christine.
Dono pun jadi cemburu dan secara licik memasukkan tikus ke dalam rumah kos supaya mereka semua pergi dan Dono bisa merayu cewek incerannya yang datang ke rumah. Meskipun usianya sudah mencapai kepala 5, tetapi penampilan Kiki tetap langsing loh. Bahkan kelihatannya artis yang satu ini nggak pernah menua. Delapan, Shelly Marcelina. Judul film Mana Bisa Tahan 1990 sudah pasti tahan. 1991 masuk kena keluar kena 1992. Pencet sana pencet sini 1994. Shelly Marcelina adalah artis tahun 1990-an yang terkenal dengan peran-peran seksinya. Sampai sekarang dia juga masih terlihat awet muda dan menarik loh. Nggak mengherankan sih kalau dia menjadi warkop girl yang terkenal dan diidolakan. Peran Shelly Marcelina tentu saja sebagai teman yang menarik dan juga sebagai pacar personil warkop. Salah satu penampilannya asik buat ditonton adalah pada saat menjadi Cindy pacar Dono yang diduakan. Dono rupanya punya pacar lain bernama Windy yang diperankan oleh Nurul Arifin. Dan disinilah masalah jadi semakin pelik dan Dono semakin sial. 9, Meriam Bellina. Judul film Dongkrak Antik 1982, makin lama makin asyik 1987. Pada zamannya Meriam Bellina adalah artis yang sangat digandrungi. Selain jago bernyanyi dan memiliki bentuk tubuh yang ideal, Meriam Bellina juga jago berakting. Ia juga pernah menjadi gadis warkop sebanyak 2 kali. Meriam Bellina menjadi gebetan dari para anggota warkop. Dalam Makin Lama Makin Asik, Meriam berperan sebagai keponakan ibu kos yang dikejar-kejar para anggota warkop. Sekarang Meriam Bellina masih aktif bermain sinetron dengan mayoritas peran sebagai tokoh antagonis atau tante-tante cerewet. 10, Rowena Umboh. Judul sinetron Warung Kopi. Romeo Umboh mencapai puncak popularitas lantaran membintangi sinetron Warung Kopi. Karena formatnya yang berupa serial, hubungan percintaan personel warkop pun lebih long last dan enggak berganti-ganti layaknya pada film. Rowena sendiri berperan sebagai istri dari Kasino. Lagi-lagi para personel warkop DKI kerap bikin masalah dan pada akhirnya masalah-masalah itu bisa diselesaikan dengan diskusi bersama dan tentu saja bantuan para istri. Rowena masih membintangi sinetron pada 2016 berjudul Api dan Cinta. Di sana dia berperan sebagai seorang dokter yang baik. 11, Karina Suwandi. Judul Warung Kopi. Sama kayak Rowena, Karina Suwandi adalah warkop girl dalam sinetron dan bukannya di dalam film. Ceritanya ia adalah istri dari Indro warkop dan tentu saja selalu terlibat dalam setiap petualangan dan masalah para anggota warkop. Dalam perannya sebagai istri Indro, Karina Suwandi digambarkan elegan dan juga ramah. Maka dari itu, akting Karina Suwandi dalam film sebelum
Iblis menyebutnya 2018 bikin kaget banyak orang. Dia nggak cuma berperan sebagai istri baru yang culas dan matre, tapi juga menjadi wanita kesurupan yang sadis dan tanpa ampun. Bakalan berubah deh persepsi kita terhadap aktris keturunan Indonesia Chico ini setelah melihat film horor itu. Nggak heran sudah kalau dia mendapatkan nominasi Piala Citra untuk artis pendukung terbaik karenanya. Semua Warkop Doers memang menarik banget, bahkan meskipun sekarang mereka sudah berumur.